Salus populi, suprema lex exto. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Marcus Tullius Cicero dalam bukunya De Legibus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat, segenap panitia, dan para finalis Lomba Karya Tulis Ilmiah UNES Law Festival tahun 2020. Perkenalkan, nama saya Raden Muhammad Arfilasa dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Izin untuk mempresentasikan hasil tulisannya dengan judul Legal Policy, Quo Vadis Pengaturan Persidangan Perkara Pidana secara online di masa pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa terhitung sudah 8 bulan lamanya negara Indonesia menghadapi pandemi COVID-19. Berbagai upaya telah dilakukan oleh setiap negara dengan aplikasi kebijakan yang berbeda pula. Di Indonesia, pemerintah menetapkan kebijakan pembatasan sosial atau yang dikenal dengan social distancing. COVID-19 yang menjadi cikal bakal pandemi saat ini mempengaruhi segala aspek kehidupan, termasuk dalam penegakan hukum yang muncul pada ruang persidangan virtual melalui sarana telekonferensi. Pelaksanaan persidangan online dilaksanakan melalui sarana telekonferensi ini dipandang seiring dengan munculnya kebijakan social distancing maupun physical distancing, guna untuk menekan laju perkembangan pandemi COVID-19. Merujuk kepada ketentuan sistem peradilan pidana di Indonesia, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu terobosan baru atau rules breaking dalam artian positif. Dalam perusahaan kali ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan jenis data bahan primer dan bahan sekunder. Dewan Juri yang terhormat, kita menilik ke belakang mengenai pelaksanaan persidangan daring sebelumnya telah terlaksana pada tahun 2020, yaitu pada kasus korupsi Bulog yang pada saat itu menghadirkan seorang B.J. Habibie dari Hamburg, Jerman, yang dilaksanakan secara telekonferensi dan disiarkan melalui televisi swasta nasional. Menurut seorang Judy Ryan, seorang hakim di Family Court in Australia, mengenai kondisi pandemi COVID-19 terhadap perjalanannya pengadilan, bagaimanapun juga kondisi saat ini, proses pengadilan harus tetap berjalan. Terdapat 4 poin yang beliau sampaikan. Yang pertama adalah pengadilan harus tetap buka. Dalam arti ini adalah untuk melindungi kaum perempuan, anak, dan lansia sebagai pihak yang terdampak kuat oleh COVID-19, sehingga gugatan hukum akan tetap ada dan bertumbuh. Lalu yang kedua adalah perlunya informasi tentang perkara dan proses pengadilan disediakan melalui website pengadilan dan media sosial. Lalu yang ketiga adalah penyebaran COVID-19 akan berdampak pada gelombang pendaftaran perkara. Oleh karena itu, pihak pengadilan harus mengantisipasi hal tersebut. Lalu yang terakhir adalah praktik persidangan di pengadilan harus dimodifikasi. Dimodifikasi dalam ini adalah dalam artian di satu sisi memenuhi standar keselamatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, tetapi di sisi yang lain memenuhi prinsip-prinsip dasar hukum acara persidangan. Mengenai kebijakan pelaksanaan persidangan secara online, dalam upaya menekan angka penyebaran COVID-19 terdapat berbagai macam kebijakan, seperti melalui instruksi Jaksa Agung, surat edaran Jaksa Agung yang bermuara yang saat ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik. Lalu mengenai pelaksanaan persidangan secara online, masih menyisakan beberapa permasalahan. Dalam hal ini, penulis menghimpun 3 permasalahan. Yang pertama adalah yuridis prosedural. Dalam hal ini adalah bertolak dari pandangan kurang mapannya payung hukum saat ini yang sudah ada. Sebab belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Lalu yang kedua adalah yuridis substantif, yaitu secara spesifik menuju kepada pengaplikasian sidang virtual untuk jenis perkara yang tidak mengizinkan persidangan in absentia dalam persidangan dalam acara pemeriksaan biasa dan pemeriksaan singkat. Lalu yang terakhir adalah teknis empiris mengenai kondisi di lapangan, mengenai koneksi jaringan internet, maupun kurang maksimalnya pembuktian pada saat persidangan virtual. Lalu muncul pertanyaan Dewan Juri, bagaimana eksistensi dari pengadilan online di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana? Pelaksanaan perkara pidana yang dilakukan melalui telekonferensi ini masih menemui beberapa perdebatan, di mana dalam KUHP tidak mengatur perihal pelaksanaan secara telekonferensi dan tidak mengenal perihal bukti-bukti elektronik. Tetapi dalam KUHP sendiri tidak diatur perihal ketentuan yang melarang penggunaan telekonferensi sendiri. Sampai saat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa persidangan melalui telekonferensi ini belum diatur dalam KUHP. Akan tetapi keabsahan persidangan secara online ini dapat ditarik dari 3 hal. Yang pertama adalah undang-undang di luar KUHP sebagai lex specialis. Lalu yang kedua adalah kesadaran hakim untuk mengisi kekosongan hukum. Lalu yang ketiga adalah berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2020. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana kedudukan Perma dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia? Penegasan kedudukan suatu Perma masih menyisakan beberapa permasalahan, khususnya dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dalam ketentuan pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 menjadikan aturan tersebut sebagai pasal on-off. Mengapa? Karena pada penegasan pasal 7 ayat 1 yang kemudian ditutup pada ayat 2,
sebagai penegasan dari kedudukan hierarki sesuai dengan jenis perundang-undangan yang dimaksud. Tetapi dalam pasal selanjutnya, yaitu pasal 8, justru membuka potensi mengenai perundang-undangan kembali, ditambahkan dan membuka serta menempatkan peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk dalam hal ini peraturan Mahkamah Agung menjadi bagian dalam jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sehingga Perma belum mendapatkan tindakan yang jelas perihal kedudukannya. Mengenai Perma nomor 4 tahun 2020 yang mengatur perkara pidana secara online, perihal pengaturan pidana online diatur dalam Perma turut memunculkan pertanyaan mengenai Perma yang mengatur suatu aspek hukum pidana. Kedudukan Perma yang berada di luar peraturan perundang-undangan dapat menjadikan Perma sebagai suatu peraturan yang sulit dikontrol, yang akan berdampak kepada kelancaran sistem peradilan yang berjalan dan akan mempengaruhi efisiensi, efektivitas, dan produktivitas peradilan itu sendiri. Lalu yang terakhir adalah untuk menjamin kepastian hukum, perlu adanya kejelasan yang berkaitan dengan kedudukan dari peraturan Mahkamah Agung dalam hierarki untuk menghindari terjadinya overlapping antara peraturan perundangan yang jenisnya diakui dalam undang-undang. Ketika kita berbicara mengenai masalah penyelesaian yang terjadi di masyarakat, tentunya kita tidak dapat memisahkan terhadap kebijakan penal atau penal policy. Kebijakan penal atau penal policy dapat diartikan sebagai suatu usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan sarana hukum pidana. Pada hakikatnya kebijakan penal ini tidak hanya perihal teknik perundang-undangan saja yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematika dogmatik, tetapi juga memerlukan suatu pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis, dan komparatif. Mengenai pengaturan pengadilan secara online dalam perkara pidana, jadi suatu solusi berjalannya pengadilan, terutama di masa pandemi COVID-19, yang saat ini masih diatur dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2020. Mengenai penjelasan saya sebelumnya, mengenai kedudukan Perma sendiri yang menimbulkan permasalahan perihal penegasan kedudukannya dalam hierarki perundang-undangan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu peraturan yang lebih mapan dalam melaksanakan kebijakan penegakan hukum ini. Perlu diperhatikan cangkupan mengenai sistem hukum yang lebih luas. Menurut Friedman, hukum harus bekerja dalam suatu sistem yang dilakukan oleh 3 unsur. Yang pertama adalah legal structure, legal substance, dan legal culture. Legal structure adalah mengenai kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum yang menjaga proses tetap berada dalam batasnya. Dalam hal ini, MA diberikan kewenangan untuk membentuk suatu norma dalam bentuk Perma, tapi Perma sendiri masih memunculkan perdebatan mengenai kedudukannya. Lalu yang kedua, legal substance. Legal substance tidak hanya berbicara mengenai hukum tertulis saja, tetapi juga mencakup dalam hukum yang hidup di masyarakat. Dalam hal ini, Perpu ini bertujuan untuk memberikan suatu kepastian pengaturan yang lebih mapan serta memberikan suatu kepastian hukum dalam konteks pengaturan persidangan perkara pidana secara online. Lalu yang ketiga adalah legal culture atau budaya hukum. Budaya hukum di sini adalah menjadi sangat penting karena ketika bahwa berapapun matangnya suatu aturan, apabila tidak didukung oleh suatu budaya hukum yang baik, tidak akan berjalan dengan optimal. Dalam jalan Perpu ini, budaya hukum sebagai suatu suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu akan ditetapkan guna mengatur persidangan secara online dalam perkara pidana. Pembuatan Perpu sendiri ini lebih efektif dikarenakan memiliki hierarki yang setingkat dengan undang-undang. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai mengamankan bahwa hal ihwal kegentingan yang memaksa presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Itu undang-undang. Lalu pembentukan Perpu ini sangat dibutuhkan dalam kondisi saat ini dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para perkara keadilan serta untuk memastikan berjalannya pengadilan secara lancar, aman, nyaman, dan tertib seperti yang seharusnya berjalan. Lalu yang terakhir adalah saya melihat mengenai semangat pembaharuan KUHP, hukum yang lebih responsif. Sajito Raharja pernah menyatakan bahwa hukum adalah sarana pembaharuan masyarakat, namun apabila hukum dibiarkan bergerak hanya untuk kepentingan penguasa, maka akan menimbulkan suatu skeptisme terhadap fungsi dan peranan hukum di dalam masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, KUHP yang tidak lagi memandai secara kultur yang ada di masyarakat, memanfaatkan secara online pada akhirnya akan bermuara kepada pemanfaatan pentingnya virtual court yang diadakan secara online tanpa perlu menghadirkan para pihak di dalam persidangan. Pada masa krisis seperti ini, di Indonesia seharusnya menjadi suatu momentum, menjadi suatu kesempatan bagi criminal justice system di Indonesia untuk terus beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan informasi. Berdasarkan urusan tersebut, dengan segala retorika di dalamnya, Perpu menjadi suatu solusi dan kebijakan hukum pidana penal policy kemudian dituangkan dalam suatu bentuk Perpu sebagai suatu upaya dalam pengaturan persidangan secara online dalam perkara pidana menjadi suatu solusi yang tepat guna memberikan suatu payung hukum yang lebih mapan demi kelancaran berjalannya proses persidangan secara online dalam perkara pidana demi kemajuan hukum bagi para pencari keadilan terutama dalam kondisi saat ini yaitu pandemi COVID-19. Hukum terus berdialektika dengan aspek non-hukum. Dalam hal ini hukum harus berdialektika dengan bidang teknologi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Raden Muhammad Arfi Ilyasa yang telah memaparkan karya tulisnya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada Bapak Ibu Dewan Juri jika ada pertanyaan. Monggo Bu Anis dulu mungkin. Silakan Bu Anis jika ada pertanyaan, Bu. Oke, terima kasih Bu Indah atas waktunya. Oke, Mas Raden ya tadi ya. Ya, Mas Raden. Ini menurut saudara yang saudara bahas sama dengan apa peserta sebelumnya nggak, Mas? Izin menjawab, Bu Anis, berbeda, Bu. Di sini Berbedanya di mana saya ya? Saya merucutkan permasalahan dari pengadilan online adalah 3. Yang pertama adalah yang mengenai pengaplikasian di dalam KUHP itu belum diatur. Lalu yang kedua adalah mengenai pengaplikasian persidangan secara virtual yang tidak mengizinkan in absentia dalam pemeriksaan biasa dan pemeriksaan itunya, Bu. Lalu yang ketiga adalah mengenai permasalahan lainnya, Bu, mengenai permasalahan di lapangan. Lalu saya ambil permasalahan yang pertama, Bu, itu mengenai permasalahan hukumnya, Bu. Dalam hal ini di dalam KUHP memang belum diatur, Bu, tetapi di KUHP sendiri tidak melarang penggunaan telekonferensi itu sendiri. Oleh karena itu, sampai saat ini masih diatur dalam peraturan Mahkamah Agung. Yang dalam penulisan saya ini saya mengkaji mengenai kedudukan dari perma itu sendiri, Bu. Apabila kita kaitkan dengan hierarki protokol perundangan, kesimpulan saya bahwa perma ini masih menimbulkan perdebatan karena di dalam pasal 7 itu sudah jelas mengenai hierarki kita, lalu di Pasal 7 ayat 2 sudah memberikan penegasan akal, tapi di pasal 8, pasal selanjutnya, justru memberikan peluang bagi protokol perundangan lainnya, termasuk dalam hal ini perma, untuk menjadi termasuk ke dalam hierarki perundangan Indonesia. Oleh karena itu, dapat saya simpulkan bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum bagi pelaksanaan persidangan secara online di masa pandemi saat ini, dibutuhkan suatu pengaturan yang lebih mapan, suatu pengaturan yang lebih jelas dalam hierarki perundangan Indonesia, yaitu dalam bentuk perpu. Mengapa di sini saya mengambil perpu? Karena seperti yang kita tahu bersama bahwa mengenai pembentukan undang-undang sampai saat ini belum ada undang-undang khusus yang mengatur perihal pengadilan secara online. Lalu juga mengenai pembentukan undang-undang sendiri membutuhkan waktu yang cukup lama, membutuhkan proses-proses yang cukup lama. Oleh karena itu, karena di dalam pasal 22 ayat pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai presiden dapat dalam ihwal kegentingan dapat mengeluarkan suatu peraturan ganti undang-undang perpu untuk yang setara dengan undang-undang. Oleh karena itu, melihat dari kondisi saat ini, yaitu mengenai ihwal kegentingan pandemi COVID-19, saya menyimpulkan bahwa ihwal kegentingan ini sudah termasuk ke dalam ihwal kegentingan, yaitu pada kondisi pandemi COVID-19 saat ini, dengan berjalannya proses pengadilan, di mana proses pengadilan harus tetap berjalan bagaimanapun saatnya. Sehingga pengadilan online ini menjadi suatu solusi di masa pandemi COVID-19 bagi para pencari keadilan. Seperti itu, Ibu Anis. Oke, terima kasih ya Mas. Oke, Mas Raden ini semangat sekali ya. Jadi ya, saya melihat di makalah saudara, perumusan masalah saudara ada berapa, Mas? Ada 2 ya? Iya, Bu. Ada 2, kemudian pembahasannya ada 3, betul? Kemudian di kesimpulan ini menurut saya ya seharusnya saudara menjawab dari permasalahan tersebut. Dan ketika perumusan masalahnya 2, tadi di pembahasannya ya 2 hasil penelitian dan pembahasan kan begitu ya bab 4-nya ya. Saudara ada dua sub yang kemudian memang menjawab dari permasalahan saudara. Kemudian di kesimpulan di sini juga sebaiknya begitu ya juga langsung menjawab begitu, dan menjawabnya ya tidak usah saudara ulang lagi dari pembahasan tadi, langsung saja saudara menjawab di situ. Itu catatan saya. Kemudian kalau secara substansi sudah ya tadi saudara sudah berulang-ulang menyampaikan. Kemudian terkait saya lihat di tinjauan pustaka itu kajian pustakanya yaitu ya saudara menyebutkan di atas gitu di bagian apa namanya itu daftar isinya itu teori gitu ya. Tapi kemudian ketika saya baca di tinjauan pustakanya, saudara tidak menyebutkan itu teori. Ya, ini kan artinya saudara kurang teliti, juga tidak konsisten juga. Kemudian ketika apa namanya membahas juga saudara menguraikan terkait peradilan pidana dalam kurung integrated criminal justice system. Nah, ini perlu diwaspadai. Artinya yaitu nanti artinya akan berbeda kemudian ketika saya baca isinya adalah integrated criminal justice system.
Nah, sistemnya tidak saudara kan yang di bahasa Indonesia hanya peradilan pidana. Nah, itu nanti akan menurut saya gitu ya akan berdampak terhadap kemudian biaya isinya. Kemudian dalam saudara melakukan begitu, Mas ya. Terima kasih ya, Mas Raden. Oke, Mas Rohmat, silakan. Baik, terima kasih Bu Anis. Bu Indah, apakah ada pertanyaan, Bu? Saya via chat itu, Mas. Oke, Pak Azil. Mohon izin, Bu Indah, ini ada pertanyaan dari Pak Azil. Nanti untuk Arfi, silakan bisa dijawab setelah selesai saya bacakan. Yang pertama, apakah peradilan online yang dilakukan berdasarkan perma, apakah sah secara hukum? Silakan untuk dijawab. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Azil. Kembali ke pembahasan saya sebelumnya mengenai 3 permasalahan yang saya kerucutkan dalam hal ini. Yang pertama adalah mengenai yuridis prosedural, mengenai belum diatur dalam KUHP, yuridis substantif mengenai pengaplikasiannya, lalu yang ketiga adalah teknik empiris mengenai kondisi ada di lapangan. Untuk berbicara mengenai sahnya atau tidak, apabila kita melihat di dalam kitab undang-undang hukum acara pidana kita memang belum mengatur perihal pelaksanaan persidangan secara online. Akan tetapi di satu sisi yang lain di dalam KUHP sendiri tidak melarang penggunaan dari telekonferensi ini. Oleh karena itu sampai saat ini penulis menyimpulkan bahwa terdapat tiga hal yang dapat ditarik kesimpulan mengenai keabsahan dari persidangan secara online. Itu yang pertama adalah undang-undang di luar KUHP sebagai lex spesialis, lalu mengenai kesadaran hakim untuk mengisi kekosongan hukum yang berdasar pada pasal 10 ayat 1 dan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Lalu yang ketiga adalah sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik. Oleh karena itu di kesimpulan terakhir saya juga menjelaskan mengenai urgensi pembaharuan dalam kitab undang-undang hukum acara pidana kita. Karena dari segi filosofis maupun sosiologis, KUHP sendiri sudah lahir pada tahun 1981. Mengulang kembali pernyataan seorang Sakito Raharjo yang menyatakan bahwa hukum adalah sarana pembaharuan masyarakat. Namun apabila hukum dibiarkan bergerak hanya untuk kepentingan kekuasaan, maka akan muncul suatu skeptisme terhadap fungsi dan peranan hukum itu sendiri di dalam masyarakat itu sendiri. Hukum untuk manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, permasalahan mengenai kelemahan KUHP, yaitu belum yang mengatur perihal persidangan secara online, akan bermuat yang tujuan awal ya mengenai persidangan secara online adalah untuk pemanfaatan pentingnya virtual court yang diadakan secara online tanpa perlu menghadirkan para pihak di ruang persidangan. Pada masa krisis seperti ini, di masa pandemi COVID-19, menjadi saya katakan sebagai suatu momentum, dikatakan sebagai suatu kesempatan bagi sistem pengadilan di Indonesia untuk terus beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan informasi. Hukum senantiasa berdialektika dengan aspek non-hukum. Dalam hal ini menurut saya, hukum harus berdialektika dengan aspek teknologi. Itu mengenai penyelenggaraan persidangan secara online untuk bagi para pencari keadilan pada masa COVID-19 saat ini. Yang tentu kita tahu bersama bahwa angka kejahatan tentu akan meningkat seiring dan angka kejahatan tersebut satu linear dengan pengadilan online yang terus meningkat pada masa COVID-19 saat ini. Seperti itu Pak Azil, terima kasih. Saya lanjutkan sebentar langsung. Saya belum dapat jawaban. Menurut saudara itu sah apa tidak? Itu aja. Iya Pak. Peradilan sekarang berjalan. Sudah. Menurut saya sah Pak. Karena memang tidak diatur dalam KUHP, tetapi KUHP sendiri juga tidak melarang penggunaan telekonferensi dan sampai saat ini sudah diatur dalam perma Pak. Kalau yang sekarang sah, mengapa saudara ingin mengubah sesuatu yang sudah sah dibuat lagi dengan peraturan perundang-undangan Perpu? Terima kasih Pak Azil atas pertanyaannya. Yeah. Peraturan Mahkamah Agung dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang untuk membentuk suatu produk hukum, suatu norma hukum yang dinamakan perma untuk mengisi kekosongan maupun kekurangan dalam dunia peradilan yang mengikat secara umum dan memiliki kekuatan hukum yang tetap. Tetapi di dalam kajian saya di perusahaan saya saat ini, saya mengkaji perihal bagaimana eksistensi kedudukan dari perma itu sendiri, Pak. Apabila kita bandingkan dengan hierarki peraturan perundangan di Indonesia. Kesimpulan yang saya mendapatkan bahwa kehadiran perma di dalam hierarki kita masih menimbulkan perdebatan.
karena di dalam pasal 7 sudah jelas. Lalu di ayat 2-nya sudah dipertegas, tapi di pasal 8 selanjutnya justru membuka peluang bagi peraturan perundangan lainnya dalam hal ini termasuk PERMA. Oleh karena itu di masa COVID-19 saat ini, menurut saya untuk memberikan manfaat serta memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan mengenai pelaksanaan pengadilan yang harus berjalan bagaimanapun kondisi saat ini, Perpu menjadi suatu solusi karena pembuatan Perpu adalah berdasar kepada pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa dalam hal kegentingan Presiden dapat mengeluarkan suatu Perpu dalam yang setara dengan undang-undang, Pak. Seperti itu, Pak. Berarti kajian saudara malah lebih condong ke ATN atau masih pidana? Izin menjawab, Pak. Untuk yang kajian saya terdapat unsur pidana juga terdapat unsur HATN sendiri, Pak. Akan tetapi untuk yang landasan bahannya saya adalah persidangan secara online, Pak, dalam perkara pidana. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak Azil, atas pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Azil. Silakan Bu Indah jika ada pertanyaan. Mohon izin masih termute, Ibu. Ya, Saudara Raden Muhammad Arfi, apa yang saudara maksudkan dengan quo vadis? Quo vadis. Oke, terima kasih Ibu Indah Sri Utari atas pertanyaannya. Di sini saya memakai kata quo vadis. Quo vadis, sependek pengetahuan saya adalah bahasa Latin, Bu. Itu kemana? Seperti mau kemana arahnya gitu, Bu. Di sini kan saya membahas mengenai pengaturan persidangan secara online, spesifiknya dalam kondisi masa pandemi COVID-19. Untuk luarnya saya ingin melihat bagaimana arah pengaturan dari pengadilan secara online seperti itu, Bu. Maksud quo vadis, mau kemana? Mau ke arah mana pengaturan kita di dalam pengadilan secara online ini, Bu? Terima kasih, Ibu Indah. Baik, jawaban saudara mau dibawa kemana? Oke, terima kasih, Bu. Mengenai mau dibawa kemana? Lalu yang dengan kembali mengenai definisi quo vadis yang sependek pengetahuan saya adalah mau dibawa kemana? Di sini adalah yang mau dibawa kemana menurut saya adalah harus ada pengaturan yang lebih mapan. Karena yang seperti yang sudah saya jelaskan sebelum-sebelumnya bahwa PERMA yang saat ini masih diatur dalam PERMA, Bu, persidangan secara online dalam perkara pidana. Yang dalam kajian saya PERMA masih menimbulkan perdebatan. Oleh karena itu luaran yang ingin saya sampaikan adalah mengenai pembentukan dari Perpu sendiri, Bu, yang dalam pasal 12 itu mengenai ihwal kegentingan dapat dikeluarkan oleh Presiden. Seperti itu, Bu Indah. Bagaimana kedudukan PERMA dalam konteks kepastian hukum yang saudara pahami? Terima kasih, Ibu Indah. Mengenai konteks bagaimana PERMA mengenai keabsahan, Bu. Di sini saya menangkap keabsahan. Di sini saya melihat bahwa di dalam undang-undang mengenai peraturan perundang-undangan pasal 7 ayat 1 dan pasal 7 ayat 2, pasal 7 ayat 1 sudah jelas menjelaskan mengenai hierarki kita, Bu. Lalu di pasal ayat 2-nya sudah menjelaskan, sudah menyampaikan penegasan terhadap pasal 7 ayat 1. Sedangkan di pasal 8 itu justru membuka peluang bagi peraturan perundang-undangan lainnya dalam hal ini PERMA untuk masuk ke dalam hierarki perundangan di Indonesia. Oleh karena itu, saya menangkapnya bahwa PERMA memang adalah produk yang dikeluarkan oleh MA yang diberikan kewenangan untuk mengeluarkan suatu produk hukum untuk mengisi kekurangan maupun kekosongan dalam sistem peradilan Indonesia yang mengikat secara umum dan memiliki kekuatan hukum yang tetap. Akan tetapi dalam kajian saya melihat bahwa PERMA sendiri belum masih menimbulkan perdebatan, Bu, mengenai kedudukannya di hierarki perundangan di Indonesia. Oleh karena itu, berangkat dari hal tersebut, mengenai aspek kepastian hukum dalam kondisi saat ini, menurut saya menjadi suatu penting, Bu, bagi para pencari keadilan saat ini untuk berjalannya proses persidangan bagaimanapun juga harus tetap berjalan sedemikian rupa. Seperti itu, Bu Indah. Terima kasih. Baik, tadi saudara menyampaikan terkait apa yang disampaikan oleh Prof. Cip dalam hal ini mengutip konteks dari Roskupon, law is a tool social engineering. Nah, dalam konteks pengaturan persidangan perkara pidana secara online, ini law is a tool social engineering-nya itu dalam konteks mananya
Saudara mengatakan bahwa selaras atau berkorelasi dengan pendapat Prof. Chip bahwa law as a tool on social engineering tadi. Halo? Halo? Ya, Bu. Maaf, tadi saya ulangi. Suara saya bisa dijawab, bisa didengar, saudara? Bisa, Bu. Oke. Tadi saudara mengatakan terkait apa yang selalu sering dikonstatasi oleh Prof. Chip, dan Prof. Chip biasanya merujuk pada Roskupon bahwa law as a tool social engineering, bahwa hukum itu bisa dipakai sebagai alat untuk pembaharuan atau merekayasa sosial. Nah, dalam konteks itu, dalam pengaturan persidangan perkara pidana secara online di masa pandemi, law as a tool social engineering-nya gimana? Terima kasih sebelumnya Bu Indah atas pertanyaannya. Sepemahaman saya mengenai law as tool of social engineering yang disampaikan oleh Roskopon bahwa hukum itu adalah alat pembaharuan dalam masyarakat. Dalam masalah ini, hukum itu diharapkan dapat berubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Mengenai alat pembaharuan di sini, saya interupsi dulu. Saudara tadi menyatakan terkait dengan apa yang dikonstatasi oleh Profesor Sachipto Raharjo terkait bahwa hukum pada dasarnya dapat merupakan alat pembaharu masyarakat. Itu yang saudara sampaikan. Nah, saya tidak. Nah, kemudian itu adalah selaras dengan apa yang dikatakan oleh Roskupon bahwa law as a tool social engineering, dan itu adalah sepaham apa yang disampaikan oleh Prof. Chip. Nah, yang saya tanyakan bukan pendapat Roskuponnya, tetapi keselarasan Prof. Chip, pendapat Prof. Chip terkait dengan itu, di mananya sebagai alat pembaharu itu di mananya? Terima kasih Bu Indah atas pertanyaannya. Mengenai pendapat seorang Prof. Chip dan pendapat Roskopon yang menjadi alat pembaharu masyarakat, di dalam perusahaan saya, di sini saya melihat bahwa alat pembaharuan sini adalah pengeluaran suatu perpu, Bu. Perpu dalam hal ini adalah dikeluarkan oleh Presiden dalam hal ihwal pergantian. Perpu di sini hadir untuk mengatur perihal persidangan secara online, yang dimana akan merubah yang sejalan dengan yang disampaikan oleh Morgan Friedman. Ada 3 yang mengenai substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Seperti itu, Bu, pembaharuannya, Bu. Terima kasih. Oke. Yang saudara katakan terkait dengan keluarnya peraturan itu hanya legal substan. Kemudian terkait dengan yang saudara sampaikan dengan konsepnya Loren Friedman yang legal substan, legal substan, legal structure, dan legal culture, saudara belum menjelaskan terkait dengan legal structure dan legal culture. Di mananya? Terima kasih Bu Indah atas pertanyaannya. Mengenai, saya mengutip Friedman mengenai struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dalam hal struktur hukum, saya hubungkan dengan MA, Bu. Mengenai kedudukan dari MA yang diberikan kewenangan oleh UUD untuk membentuk suatu norma dalam bentuk perma dalam hal ini. Lalu mengenai substansi hukum, di sini saya membahas bahwa ketika melihat hukum tidak hanya terbatas mengenai hukum yang tertulis, tapi juga hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal ini saya hubungkan dengan kajian saya, Perpu ini memberikan suatu memiliki tujuan untuk memberikan suatu pengetahuan hukum yang lebih mapan dan memberikan kepastian hukum. Lalu mengenai budaya hukum, mengenai pendekatan budaya hukum menurut saya cukup penting dalam hal ini, Bu, karena kebijakan pengetahuan persidangan secara online dalam perkara pidana perihal fungsionalisasi dari budaya hukum sendiri, bahwa kita berbicara mengenai betapapun matangnya suatu aturan dalam perundangan tetap tidak dapat menjalankan fungsinya secara optimal tanpa didukung oleh faktor budaya hukum. Oleh karena itu, budaya hukum sebagai suatu sarana pikiran, sarana sosial, dan memiliki kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu nantinya akan diterapkan guna mengatur persidangan secara online dalam perkara pidana. Karena menurut saya budaya hukum memiliki peranan yang besar dalam sistem hukum, sehingga dengan memperhatikan budaya hukum, maka sistem hukum tidak akan kehilangan kekuatannya, Bu. Seperti itu, Bu. Terima kasih.
Ya, terima kasih. Tapi jawaban saudara normatif sekali. Secara aplikasi seperti apa? Terima kasih Bu. Mengenai pertanyaan mengenai pengaplikasian, mengenai struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum di sini, sepemahaman saya apabila dihubungkan dengan kajian yang saya tulis adalah struktur hukum dalam ini adalah MA yang diberikan kewenangan untuk melakukan perma. Akan tetapi terdapat perdebatan perma sendiri di dalam hierarki kita, Bu. Oleh karena itu, di sini saya nyatakan bahwa perma masih menimbulkan perdebatan. Itu mengenai struktur hukum yang mengatur perihal persidangan secara online yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Lalu mengenai substansi hukum pengaturannya, di sini substansi hukum sependek pengetahuan saya bahwa tidak hanya terpusat pada hukum yang tertulis saja, Bu, tetapi kita juga harus melihat hukum yang hidup di masyarakat seperti aturan, norma, pola perilaku nyata manusia, Bu. Oleh karena itu, yang dihasilkan yaitu substansi hukum di sini memiliki pengertian yang saya simpulkan bahwa sebagai suatu produk yang dihasilkan oleh orang-orang yang berada pada sistem hukum itu sendiri, Bu. Berarti orang-orang yang berada pada sistem hukum itu yang mereka susun, Bu. Dalam hal ini pembuatan Perpu memiliki tujuan untuk memberikan suatu peraturan yang mapan dan kepastian hukum. Lalu yang terakhir adalah membahas mengenai budaya hukum. Mengenai ketiga ini sama-sama penting, tetapi saya menyoroti mengenai budaya hukum sendiri, karena budaya hukum adalah sikap manusia dalam suatu masyarakat, bagaimana ia memandang hukum dan sistem hukum itu sendiri. Nah, sikap masyarakat ini berkorelasi dengan kepercayaan, nilai-nilai, ide-ide, serta harapan mengenai sistem hukum itu sendiri. Oleh karena itu, pendekatan budaya dalam kebijakan pengaturan persidangan secara online ini, saya melihat bahwa bagaimanapun matangnya suatu aturan dalam perundangan tetap tidak dapat menjalankan fungsinya secara optimal tanpa didukung oleh faktor budaya hukum. Dalam hal ini, faktor budaya hukum adalah mengenai budaya hukum persidangan kita yang biasanya secara konvensional beralih kepada persidangan secara online, seperti itu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Raden Muhammad. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bu Indah, Bu Anis, dan Pak Azil. Demikian pemaparan dari peserta nomor urut 5 atas nama Raden Muhammad Arfi Ilyasa dari Universitas Negeri Semarang. Selanjutnya adalah peserta nomor urut 6